Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian hari ini sehat, ceria, dan selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 9. Materi bab 1 adalah materi tentang teks laporan percobaan. Kita langsung ya anak-anak. Kita langsung ke pengertiannya. Pengertian dari teks laporan hasil percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan karya ilmiah atau laporan praktikum. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Ciri-cirinya adalah melaporkan hasil percobaan. Keduanya, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Keempatnya, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Kelimanya, memaparkan dan melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Keenam, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Yang terakhir, di akhir laporan disimpulkan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil pengamatan. Strukturnya. Struktur dari teks isi laporan percobaan adalah yang ke-1, judul. Kalian misalnya membuat judul, membuat slime. Keduanya, tujuannya apa sih kalian membuat slime? Ketiganya, bahan dan alat yang diperlukan tuh apa aja, bahan-bahannya apa aja, langkah-langkahnya apa aja sih? Nah, nanti kalian misalnya yang pertama langkah ke-1 ini, langkah kedua itu. Nah, dan yang kelimanya hasil percobaan, lalu keenamnya kesimpulan. Nah, sekarang kita langsung ke cara membuat teks laporan percobaan. Kesatunya, kalian menulis struktur teks laporan percobaan. Langkah pertama membuat teks laporan percobaan adalah yang ke-1, dibuat untuk kalian menuliskan dulu judulnya apa sih. Nah, lalu setelah judul kalian ingat tujuannya untuk apa. Nah, setelah itu lalu kalian memikirkan alat dan bahan-bahan yang akan digunakan, lalu ke langkah awal hingga akhir percobaan. Kemudian tulislah hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar supaya pembaca lebih mudah untuk memahami hasilnya. Setelah semua selesai, tulislah kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Selanjutnya, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Setelah menyelesaikan kerangka tadi, kemudian kembangkanlah menjadi sebuah teks. Jangan lupa untuk memperhatikan kaidah kebahasaannya ya, yang digunakan supaya teks percobaan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan yang umumnya digunakan dalam laporan. Satunya, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, dan sebagainya. Keduanya, menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, jika, dan ketiganya, kata tugas
yang digunakan untuk menjaga tulisan koheran. Yang keempat, menggunakan kalimat efektif. Keenam, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Ketujuhnya, tidak ada urutan waktu, yang ada hanya urutan kegiatan. Kedelapan, menggunakan kata benda dan frasa benda dibanding kata ganti orang. Kedelapan, beberapa laporan menggunakan istilah teknis. Kesembilan, biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. Selanjutnya, kita langsung ke contoh ya. Ibu akan memberikan sebuah contoh, misalnya kalian membuat slime tanpa borak. Nih, tujuannya untuk apa sih slime tanpa borak ini? Nih, di sini ada slime tanpa borak adalah agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Nah, lalu ke alat dan bahan. Selanjutnya, kita ke langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa saja sih? Mula-mula campurkan terlebih dahulu lem propinal, pembersih lantai, deterjen, dan sebagainya. Lalu aduk sampai rata hingga slime bisa dimainkan. Nah, yang terakhir, hasil dari melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan borak. Saat ini slime tanpa borak sangat populer di kalangan anak-anak remaja. Kesimpulannya, dengan membuat slime tanpa borak, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Selain itu, slime tanpa borak ini biayanya cukup murah dan terjangkau. Slime ini juga aman apabila terkena kulit sebab tidak mengandung borak. Nah, anak-anak, mengerti ya sampai sini? Ibu akan memberikan sebuah video dan hasilnya kalian membuat teks laporan hasil percobaan dari video tersebut. Kalian mengerjakan secara kelompok maksimal 4 orang dan minimal 2 orang. Tidak boleh rebutan ya. Dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena kalian udah kelas 9 ya. Dan ingat, semua dilakukan secara kelompok, tidak ada yang mengerjakan secara individu. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.